Cerita rakyat, asal-usul kelima Surabaya. Pada zaman dahulu, jauh sebelum kota Surabaya berdiri seperti sekarang, ada sebuah kerajaan kecil yang terletak di wilayah subur di dekat laut. Kerajaan ini bernama Kerajaan Mertanade. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana bernama Prabu Wijaya Kusuma. Prabu Wijaya Kusuma dikenal sebagai pemimpin yang sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia adalah sosok pemimpin yang dekat dengan rakyat, sering turun langsung melihat kondisi mereka. Meski kerajaan ini memiliki tanah yang subur, ada satu masalah besar yang selalu menghantui rakyatnya, terutama saat musim kemarau tiba. Kekeringan sungai-sungai kecil yang mengalir di sekitar kerajaan seringkali mengering, sehingga rakyat kesulitan mendapatkan air untuk minum, memasak, bercocok tanam, dan memenuhi kebutuhan lainnya. Hasil panen sering gagal, dan banyak ternak yang mati kehausan. Melihat penderitaan ini, Prabu Wijaya Kusuma merasa sedih. Ia memanggil seluruh penasihat istana untuk mencari solusi. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan air yang cukup, bahkan di musim kemarau? Tanya sang raja. Seorang penasihat tua bernama Ki Pandega yang dikenal bijak dalam hal pertanian dan lingkungan, mengusulkan sebuah ide. Baginda, di tengah hutan lebat di sebelah barat, saya pernah mendengar kabar tentang sebuah mata air besar yang tidak pernah kering. Jika kita dapat mengalirkan air itu ke kerajaan, kita akan terbebas dari kekeringan, usul Ki Pandega. Prabu Wijaya Kusuma setuju dengan ide itu. Ia segera membentuk sebuah tim ekspedisi yang dipimpin oleh Ki Pandega. Tim ini terdiri dari para prajurit, petani, dan ahli pertukangan. Mereka membawa peralatan seperti cangkul, parang, dan bahan makanan untuk perjalanan panjang sebelum berangkat. Sang raja berpesan, carilah mata air itu, tetapi jangan pernah merusak alam. Kita hanya meminjam dari alam, bukan memilikinya. Perjalanan menuju hutan lebat penuh tantangan. Mereka harus melewati rawa-rawa, menebas semak belukar, dan menghadapi binatang buas. Setelah berminggu-minggu perjalanan, akhirnya mereka menemukan sebuah mata air yang sangat besar. Airnya jernih dan memancar deras dari celah batu karang. Ki Pandega yakin inilah mata air yang selama ini diceritakan orang-orang. Namun, ketika mereka mulai menggali saluran untuk mengalirkan air, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam tanah. Dari mata air itu, muncul seekor naga besar berwarna hijau keemasan. Naga ini bernama Naga Jalasena. Penjaga mata air tersebut, matanya menyala merah. Dan suaranya menggelegar seperti guntur. Siapa kalian yang berani mengusik tempatku? Teriak Naga Jalasena dengan suara keras. Ki Pandega yang bijaksana segera maju ke depan dan membungkuk hormat. Wahai Naga Jalasena, kami adalah utusan dari Kerajaan Mertanade. Kami tidak bermaksud merusak tempat ini. Tetapi kami memohon izinu untuk memanfaatkan air ini, agar dapat menyelamatkan rakyat kami yang sedang menderita karena kekeringan. Mendengar penjelasan itu, Naga Jalasena termenung sejenak. Ia sebenarnya adalah naga yang baik hati, tetapi sangat menjaga kesucian mata air tersebut. Aku akan mengizinkan kalian menggunakan air ini, kata Naga Jalasena akhirnya, tetapi dengan satu syarat. Kalian harus berjanji untuk menjaga kebersihan dan kesucian air ini. Jika kalian melanggar, aku akan murka dan mengambil kembali air ini. Ki Pandega bersumpah atas nama raja dan rakyat Kerajaan Mertanade bahwa mereka akan menjaga kebersihan dan kesucian mata air itu. Naga Jalasena pun setuju dan bahkan membantu mereka menggali saluran air. Dengan bantuan Naga Jalasena, dalam waktu singkat, saluran air berhasil dibuat. Air dari mata air itu mengalir deras menuju wilayah kerajaan. Sungai baru ini memberikan kehidupan bagi rakyat Kerajaan Mertanade. Mereka kini memiliki air yang cukup untuk bercocok tanam, memelihara hewan, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kerajaan yang sebelumnya sering dilanda kekeringan kini menjadi makmur dan subur. Prabu Wijaya Kusuma sangat bersyukur atas keberhasilan ini. Ia memutuskan untuk memberi nama sungai itu Kalimas, yang berarti sungai emas, sebagai simbol betapa berharganya sungai tersebut bagi rakyatnya. Sebagai bentuk rasa syukur, rakyat membangun sebuah altar kecil di dekat mata air tempat Naga Jalasena tinggal. Setiap tahun, mereka mengadakan upacara untuk menghormati sang naga dan mengingatkan generasi muda tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian air. Naga Jalasena tetap tinggal di mata air itu,
Tetapi ia sering muncul dalam mimpi para pemimpin kerajaan untuk mengingatkan mereka agar tidak lupa menjaga alam. Ia menjadi simbol perlindungan dan kelestarian bagi kerajaan Mertanadi. Pesan moral. Cerita asal-usul Kalimas mengajarkan kita pentingnya menjaga kelestarian alam dan menghargai sumber daya air sebagai anugerah kehidupan. Sungai Kalimas tidak hanya menjadi aliran air yang memberikan kehidupan, tetapi juga pengingat akan pentingnya hubungan harmonis antara manusia dan alam. Hingga kini, Sungai Kalimas tetap menjadi bagian penting dari kehidupan warga Surabaya, menjadi saksi bisu perjuangan dan kearifan lokal nenek moyang mereka.